Pada video kali ini, Style Catur akan menyajikan sebuah pertandingan catur yang sangat seru dari Grandmaster juara catur dunia, Robert James Bobby Fischer, yang pada waktu itu masih seorang remaja belia berumur 14 tahun, saat melawan James Bennett yang berlangsung pada event USA Junior Championship di San Francisco tanggal 8 Juli 1957. Keseruan partai catur ini terletak pada bagian endgame, di mana James Bennett juga memiliki peluang kemenangan, namun hancur dengan sebuah langkah blunder, dan kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Fischer dengan memberi serangan mematikan bagi lawannya. Pada pertandingan ini, Bobby Fischer memegang bidak putih, sementara James Bennett memegang bidak hitam, dan permainan ini dimainkan dalam pembukaan Sicilian Defense, Reiter-Rauser Dragon Variation, atau variasi naga. Baiklah kawan-kawan, yuk kita segera saja menyaksikan video pertandingannya. Fischer memulai langkah dengan pembukaan pion raja, pion ke E4, dibalas pion ke C5, Sicilian Defense. Kuda ke F3, pengembangan perwira. Lalu kuda ke C6, All Sicilian. Pion ke D4 menawarkan pertukaran pion. Fischer menghadapi pertahanan Sisilia ini dengan variasi terbuka. Bennett menerima ajakan pertukaran dengan pion C memukul pion D4. Fischer membalas dengan kuda memukul pion D4, lanjut mengajak pertukaran kuda. Dan Bennett memilih melangkahkan kuda ke F6, mengancam pion. Kuda ke C3, melindungi pion. Lalu pion ke D6, membuka akses gajah. Gajah ke G5, mengancam kuda. Lalu pion ke G6, mempersiapkan gajah fianchetto ke G7. Dan kini permainan berada dalam pembukaan Sicilian Defense, Reiter-Rauser Dragon Variation, atau variasi naga. Lalu Fischer, gajah memukul kuda F6, lanjut mengancam benteng. Dibalas pion E memukul gajah F6. Kini kita lihat, hitam memiliki pion bertumpuk di file F. Lalu gajah ke C4, memberi tekanan pada pion lemah di F7. Kemudian gajah ke G7, fianchetto. Fischer memilih mengamankan raja dengan melakukan rokade, diikuti oleh Bennett juga melakukan rokade. Fischer melanjutkan langkahnya dengan kuda D ke B5 mengancam pion D6. Dibalas pion ke F5 mengadu pion, kemungkinan untuk memecah pion bertumpuk di file F ini. Dan gajah sekarang juga memberi ancaman pada kuda di C3. Fischer menerima ajakan peraduan dengan pion E memukul pion F5. Lalu dibalas, gajah memukul pion F5. Kuda memukul pion D6. Gajah memukul kuda C3 mungkin adalah pilihan yang lebih baik untuk Bennett, sebab setelah gajah memukul kuda, pion B memukul gajah, maka pion di file C juga akan menumpuk. Namun di langkah ini, Bennett lebih memilih melangkahkan kuda ke E5, mengancam gajah. Lalu gajah menghindar dengan mundur ke B3. Kemudian menteri ke D7, melindungi gajah dan pion bebas di B7. Fischer melanjutkan langkahnya dengan kuda memukul gajah F5, sekaligus membuka peraduan menteri. Lalu menteri balas memukul kuda F5. Kuda kemudian ke D5, mengincar petak E7. Selanjutnya akan menggarpu raja dan menteri. Jadi kuda ke C6, menjaga petak E7. Fischer tetap mengancam menteri dengan memundurkan kuda ke E3. Lalu menteri menyelamatkan diri ke C5. Pion ke C3, mengikat pion B2
dan C3 dari ancaman gajah. Lalu kemudian, Bennett melangkahkan benteng ke D8 mengancam menteri. Menteri bergeser ke F3, lalu benteng ke D7, rencana menumpuk benteng. Namun Fisher, benteng A ke D1, langsung mengajak benteng lawan baku pukul. Benteng ke D6 menautkan diri dengan menterinya dan menunggu benteng lawan memukul terlebih dahulu. Jadi Fisher, benteng memukul benteng D6. Dibalas menteri memukul benteng D6. Fisher kembali menyerang menteri dengan benteng ke D1. Tujuannya untuk menguasai file D yang terbuka. Lalu menteri ke C5 kembali ke posisi semula. Fisher, pion ke H3. Bennett juga mendorong pion ke B5. Benteng ke D5 mengancam menteri. Kemudian menteri ke B6. Lalu Fisher, benteng ke D6, memaku kuda. Di posisi ini, Bennett memiliki langkah tipuan yang kuat, yaitu dengan kuda ke E5, juga mengancam menteri. Kita lihat, jika benteng memukul menteri B6, maka kerugian bagi pemain putih, sebab kuda memukul menteri F3, skak. Pion memukul kuda F3, lalu pion A memukul benteng B6. Keunggulan materi pada hitam dengan menukarkan kuda dengan benteng. Kita kembali. Jadi setelah kuda ke E5, Fisher tidak memukul menteri, namun menggeser menteri ke D5, melindungi benteng. Lalu Bennett juga menyelamatkan menterinya ke C7 dari serangan benteng. Pion ke F4 menyerang kuda. Di sini, kuda tidak memiliki pilihan lain kecuali kuda ke C4, mengancam benteng, dan pion lemah di B2, dan sekaligus menawarkan pertukaran perwira. Fisher menerima dengan kuda memukul kuda C4. Dibalas pion memukul kuda C4. Lalu gajah memukul pion C4, membentuk jalur diagonal lurus memaku pion F7. Sejauh ini, Fisher sudah unggul 2 pion bersih. Jadi Bennett menggeser raja ke H8, menghindari serangan langsung pada rajanya. Lalu gajah ke B3, dibalas pion ke F5. Fisher juga membalas dengan pion G3, juga menjaga pion di F4 yang lemah setelah benteng bergeser. Lalu benteng ke E8, mengincar petak E1 untuk melakukan serangan pada raja. Menteri ke C6 mengadu menteri, dan saat yang sama mengancam benteng di E8. Fisher menawarkan pertukaran menteri, karena sudah unggul materi 2 pion bersih. Sehingga Bennett menolak pertukaran menteri dengan menyelamatkan menteri ke B8, sekaligus melindungi benteng. Lalu benteng ke D7, dibalas benteng ke E1, skak. Raja ke F2, mengancam balik benteng. Lalu menteri ke E8, melindungi benteng. Sekaligus ini adalah ancaman skakmat setelah menteri ke E2. Jadi Fisher menarik menterinya ke F3, menjaga petak E2 dari serangan menteri. Benteng ke B1, mengancam pion di B2, dan menteri masih mengancam benteng. Fisher tidak menarik benteng ke D2 untuk melindungi pion. Kenapa? Kita lihat analisa berikut. Jika benteng ke D2 melindungi pion di B2, maka Fisher akan kalah setelah menteri ke E1, skak. Raja hanya bisa ke G2, dan menteri ke G1, skakmat. Jadi di sini, Fisher memilih melangkahkan benteng ke D1, mengajak pertukaran benteng, sekaligus menutup serangan menteri di petak E1.
Tentu saja, Bennett menolak dan lebih memilih benteng memukul pion B2, skak. Raja menghindar ke G1. Lalu menteri ke C8 mempersiapkan serangan ke arah raja di petak C5. Visser kemudian mendorong pion ke H4. Namun kemudian, Bennett membuat kesalahan serius dengan gajah memukul pion C3. Kita akan menganalisa langkah terbaik yang seharusnya diambil oleh hitam pada posisi seperti ini adalah pion ke H5. Jika menteri ke D5, rencana berikutnya ke petak D8 memaksa pertukaran menteri, maka Bennett bisa menggeser raja ke H7. Menteri ke D8 mengadu menteri. Maka menteri ke C5, skak. Raja kemudian menghindar ke H1. Di posisi ini, langkah balasan yang terbaik dari hitam adalah raja ke H6 untuk menghindari serangan gajah di petak G8. Jika menteri ke G5 melakukan skak, maka raja kembali ke H7. Menteri kembali ke D8, maka raja kembali lagi ke H6. Dan ini akan menjadi langkah berulang yang dapat menghasilkan remis. Putih harus menerima hasil seri di posisi seperti ini. Sebab jika setelah raja ke H6, Putih melanjutkan dengan gajah ke G8, bermaksud mengunci pergerakan raja, dan selanjutnya skakmat dengan menteri ke G5. Maka hitam dapat melanjutkan dengan menteri ke C6, skak. Benteng ke D5 menutup skak. Lalu hitam bisa melanjutkan dengan gajah memukul pion C3. Putih menteri ke G5, skak. Raja ke G7 dan mengancam gajah di G8. Di sini, benteng tidak dapat membantu serangan karena sedang melindungi rajanya dari serangan menteri. Dan gajah juga tidak bisa diselamatkan karena tidak ada petak yang aman untuk gajah. Jika semisal raja menghindari pin menteri dengan raja ke G1, maka gajah akan mundur ke F6 dan menteri akan terjebak. Jadi menteri ke E7 menyerang raja adalah langkah terbaiknya. Kemudian raja memukul gajah ke D8. Lalu menteri ke D8, skak. Raja kembali lagi ke petak H7. Menteri ke E7, skak. Lalu gajah ke G7, menutup skak. Sekarang putih terancam skakmat jika menteri hitam ke C1. Sementara menteri tidak bisa melakukan skak. Dan di sini, menteri juga sedang melindungi benteng. Jadi langkah terbaik dari putih adalah menteri ke D7, mengadu menteri. Menteri memukul menteri D7, lalu benteng memukul menteri D7. Benteng memukul pion A2, dan di sini, hitam sangat berpeluang untuk memenangkan pertandingan dengan keunggulan 1 pion plus 1 perwira gajah. Kita mundur pada langkah setelah menteri ke C5, skak. Raja menghindar ke H1. Sekilas terlihat di sini, jika menteri ke F2, maka akan segera mengakhiri perlawanan dari putih. Namun sebenarnya, langkah ini adalah langkah yang blunder untuk pemain hitam. Sebab setelah menteri ke F2, gajah ke G8, skak. Jika raja ke H6, maka akan langsung skakmat dengan menteri ke G5. Jadi di sini, raja harus menghindar ke H8. Kemudian gajah ke F7, open skak. Raja kembali ke H7. Dan di sini, putih memiliki serangan yang kuat dengan gajah memukul pion G6, skak. Memaksa raja memukul gajah G6. Lalu menteri ke G5, skak. Di posisi ini,
raja memiliki dua petak pelarian, yaitu raja ke H7 atau raja ke F7. Kita lihat pilihan pertama. Jika raja ke H7, maka menteri memukul pion H5, skak. Raja ke G8 atau gajah ke H6 sama saja. Kita ambil contoh, semisal gajah ke H6 menutup skak. Maka benteng ke D7, skak. Raja menghindar ke G8 atau ke H8 juga sama saja. Semisal di sini, raja ke G8, maka menteri ke F7, skak. Raja ke H8, maka menteri ke H7, skakmat. Sekarang kita lihat pilihan kedua, raja ke F7. Maka benteng ke D7, skak. Raja ke E8 atau ke E6, menteri ke E7 akan langsung skakmat. Atau jika raja bergeser ke G8, maka menteri memukul gajah, juga skakmat. Atau di sini, jika raja bergeser ke F8, menteri ke D8 akan langsung skakmat. Namun putih bisa bermain-main dengan menteri memukul gajah G7, skak. Paksa raja ke E8, dan terakhir, menteri ke E7, skakmat. Jadi kita kembali ke partai aslinya. Setelah gajah memukul pion C3, Fischer membuat sebuah langkah brilian dengan benteng ke D8, skak, menggarpu menteri. Sebuah serangan yang membuat Bennett terkejut dan tidak memperhitungkan langkah ini. Serangan ini memaksa menteri memukul benteng D8. Lalu menteri memukul gajah C3, skak. Satu-satunya langkah yang dapat menunda kematian raja adalah menteri ke F6, menutup skak. Namun hal ini tidak akan merubah keadaan, karena menteri memukul menteri F6, skakmat. Jadi demikianlah akhir dari pertandingan catur antara Bobby Fischer melawan James Bennett yang berakhir dengan kemenangan Bobby Fischer. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua dalam permainan catur. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa pada video-video menarik selanjutnya. Tentunya tetap di channel Style Catur. Akhir kata, salam Gens Unasumus.